ada yang lebih menyakitkan dari patah hati, yaitu menyadari bahwa kita telah melepaskan seseorang yang ternyata tulus mencintai hanya karena dia tidak punya apa-apa. Di pagi yang cerah, di sebuah masjid yang megah, dihiasi lampu gantung dan karpet merah marun yang menenangkan mata, Rina berdiri di antara kerumunan tamu. Matanya sembab, tangannya gemetar. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu Dendi menikah bukan dengan Rina, tapi dengan Yesi, seorang wanita sederhana yang kini duduk anggun di sampingnya Dendi. Mengenakan kebaya putih dan senyum bahagia, mulut Dendi mengucap "Qabiltu" dengan lantang dan pasti. Tangan Wali mempelai wanita menggenggam erat, saksi mengangguk, dan gemasah pun menggema. Semua tersenyum, kecuali Rina. Dulu, Rina dan Dendi pernah bersama. Mereka berpacaran selama 2 tahun lebih. Dendi pria sederhana, tidak punya motor metik, keluaran terbaru, apalagi mobil, tapi selalu datang menjemput Rina, meski hanya naik motor Supra butut punya bapak, yang biasa dipakai ngarit nyari rumput pakan kambing. Dia selalu ada buat Rina. Saat Rina sakit, saat Rina sedang kesal, saat Rina hanya ingin didengarkan. Tapi bagi Rina, cinta saja tidak cukup. Dia lelah makan di warteg, makan cilok 5 ribuan di pinggir jalan. Dia iri pada teman-temannya yang dibelikan tas branded oleh pacarnya. Dan saat itu datanglah Alpin tampan, bergaya, wangi, dan berkendara mobil. Rina pun memutuskan Dendi dengan alasan klise, "Kita beda dunia, kamu terlalu baik untukku." Dendi hanya terdiam waktu itu, tidak memohon, tidak marah, hanya satu kalimat, "Kalau kamu bahagia, aku ikhlas." Tapi ingat, cinta sejati nggak selalu datang 2 kali. Rina tertawa kecil saat itu, menganggap itu cuma drama pria miskin yang patah hati. Hubungan dengan Alpin berjalan cepat. Rina terbuai dunia mewahnya, tapi 8 bulan kemudian fakta menghantam. Alpin sudah menikah, punya 2 anak, dan hanya menjadikan Rina sebagai pelarian kejenuhan di rumahnya, menjadikan Rina pelampiasan nafsu sesaatnya, menikmati keindahan tubuhnya, mengambil kehormatannya. Setelah puas mendapatkan semuanya, Rina pun ditinggalkannya, dunia Rina runtuh. Tapi egonya masih tinggi. Dia pura-pura kuat, tetap tampil glamor di sosial media. Sementara Dendi perlahan bangkit, membuka usaha kopi kecil-kecilan, lalu berkembang jadi kafe. Rina hanya melihat semua itu dari jauh, diam-diam, dalam diam yang penuh penyesalan. Hari ini, dia hanya tamu, menjadi saksi pria yang dulu dia buang, kini menjadi dambaan banyak wanita. Tapi bukan untuknya lagi. Air matanya jatuh, bukan karena cemburu, tapi karena menyesal. Ternyata dia benar, cinta sejati tidak selalu datang 2 kali. Yesi dan Dendi kini bersanding, saling melempar senyum. Yesi menatap Dendi penuh kagum, senyuman yang dulu hanya milik Rina. Dan di tengah isak tangis, Rina memeluk dirinya sendiri, sadar bahwa nasi sudah jadi bubur, dan bubur itu tak bisa dihidangkan kembali. Sebelum pergi, Rina sempat melihat Dendi. Sekilas Dendi menatapnya, tak ada senyum, tak ada marah, hanya tatapan kosong, seakan berkata, "Terima kasih sudah membiarkanku pergi, karena dari kehilanganmu aku menemukan hidupku." Rina tertunduk, penyesalan itu nyata, dan hanya air mata yang menemaninya pulang. Kadang, yang kita anggap tidak berharga justru yang paling tulus mencintai kita. Tapi saat kita menyadarinya,
semuanya sudah terlambat. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernah mengalami kisah seperti Rina atau bahkan Dendi? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, jangan pernah menukar tulusnya cinta hanya demi gemerlap sesaat. Sampai bertemu lagi di video kisah nyata berikutnya.